Pada topik kedua ini akan dijelaskan mengenai kaidah dasar menghitung dan prinsip sarang merpati. Nah, pada video yang pertama ini akan lebih fokus mengenai kaidah dasar menghitung. Ya, jadi kaidah dasar menghitung berkaitan erat ya dengan bagaimana dalam melakukan penghitungan ya, di mana ada penjumlahan, ada perkalian juga di dalamnya. Nanti juga pigeonhole itu adalah artinya sebenarnya sarang burung ya. Atau biasanya kalau di TC itu ada pigeonhole, di mana pigeonhole itu adalah semacam rak ya yang digunakan untuk menyimpan buku ya atau mengumpulkan tugas sebenarnya. Oke. Ya, sebelum membahas mengenai kaidah dasar menghitung, akan lebih baik jika memahami terlebih dahulu mengenai kombinatorial. Apa itu kombinatorial? Jadi kombinatorial adalah cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek. Jadi salah satu cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek. Solusi yang diperoleh dengan kombinatorial adalah jumlah cara pengaturan objek-objek tertentu di dalam himpunannya. Jadi solusi yang diperoleh kombinatorial adalah jumlah cara pengaturan objek-objek tertentu di dalam himpunannya. Percobaan. Jadi kombinatorial itu didasarkan pada hasil yang diperoleh dari suatu percobaan. Jadi ada percobaan terlebih dahulu ya. Contoh percobaan dan hasilnya. Yang pertama adalah melempar dadu. Kemudian melempar koin ya atau uang koin 100 rupiah atau sekarang 100 rupiah itu jarang ya terpakainya gitu ya, meskipun uang 1000 tuh kalau tidak ada uang 100 rupiah bukan 1000 ya. Mungkin uang 500-an atau 1000-an ya gitu. Kemudian bisa juga dengan memilih 5 orang wakil. Ya, misalkan dalam satu kelas dipilih 5 orang wakil yang akan mengisi pentas seni ya. Jadi ini adalah percobaan dalam kombinatorial. Kemudian menyusun jumlah kata yang terdiri dari 5 huruf. Ya, jadi menyusun jumlah kata yang terdiri dari 5 huruf. Nah, huruf kan ada 26 ya secara alfabet. Nanti bagaimana menyusun jumlah kata itu jika menggunakan 5 huruf saja. Jadi ini adalah beberapa contoh percobaan pada kombinatorial. Yang pertama adalah kaidah dasar menghitung, yaitu tentang perkalian ya, atau rule of product. Percobaan 1 bisa kita misalkan dengan P hasil, kemudian percobaan 2 menghasilkan Q hasil. Ya. Jadi percobaan 1 dan percobaan 2 bisa kita kalikan ya, sehingga kita akan dapatkan P kali Q hasil. Nah ini adalah perkalian ya. Jadi kalau ada percobaan 1, ada percobaan 2 dikalikan, kita bisa mendapatkan P kali Q hasil. Nah ini yang disebut sebagai kaidah perkalian atau rule of product. Yang kedua adalah kaidah penjumlahan atau rule of sum. Percobaan 1 dimisalkan dengan P hasil ya, sama seperti sebelumnya. Dan percobaan 2 dimisalkan dengan Q hasil. Percobaan 1 atau percobaan 2, karena ini adalah kaidah penjumlahan, menjadi P plus Q hasil. Nah, inilah yang disebut sebagai kaidah penjumlahan atau rule of sum. Berikut ini contoh yang pertama. Akan dipilih PIC mata kuliah metode diskrit 1 orang saja. Ya. Kemudian jumlah pria, kandidatnya ya ada 10 orang. Dan jumlah wanita ada 18 orang. Berapa banyak cara memilih PIC itu? Oke, jadi bagaimana cara memilih PIC mata kuliah tersebut? Nah, jadi kita bisa menggunakan karena ini ada 10 pria dan 18 wanita,
Jadi kan hanya memilih satu ya, kita bisa tinggal menggunakan kaidah penjumlahan, yaitu 10 tambah 18 sama dengan 28 cara. Jadi ada 28 cara untuk memilih satu PIC mata kuliah. Contoh 2. Dua orang perwakilan mata kuliah metode diskrit mendatangi dosen untuk mengecek hasil ujian. Wakil yang dipilih adalah satu orang pria dan satu orang wanita. Berapa banyak cara memilih dua orang wakil tersebut? Jadi dua orang perwakilan mata kuliah metode diskrit akan mendatangi dosen untuk mengecek hasil ujian. Nah, jadi dalam satu kelas itu memilih yang menjadi perwakilan itu satu wanita dan satu pria. Nah, jadi cara yang terbaik ya untuk memilih dua orang wakil tersebut adalah dengan perkalian, ya, dengan kaidah perkalian. Jadi 10 kali 18 ada 180 cara memilih ya, karena dua orang ya di sini yang dipilih yaitu satu pria dan satu wanita. Nah, ini konteksnya adalah jika prianya adalah 10 orang dan wanitanya 18 orang. Jadi ada 180 cara untuk memilih. Itu jelas ya. Contoh lain. Sebuah restoran menyediakan 5 jenis makanan. Ya. Ada nasi goreng, ada roti, soto ayam, sate, dan sop, serta 3 jenis minuman. Ada susu, kopi, dan teh. Jadi 5 jenis makanan dan 3 jenis minuman. Jika setiap orang boleh memesan satu makanan dan satu minuman, berapa banyak pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan? Nah, contoh seperti ini adalah tentu menggunakan kaidah perkalian ya, sehingga 5 jenis makanan tersebut bisa dikalikan dengan 3 jenis minuman. Hasilnya adalah 15 cara. Gitu ya. Oke. Lanjut. Contoh lain. Sekelompok mahasiswa terdiri atas 4 orang pria dan 3 orang wanita. Berapa banyak cara memilih satu orang yang mewakili kelompok? Nah, ini hanya satu ya. Sekelompok mahasiswa terdiri atas 4 orang pria dan 3 orang wanita. Berarti kan total ada 7 ya. Nah, ini nggak ada ketentuan harus wanita atau pria. Berarti kan boleh wanita, boleh pria. Nah, cara yang paling tepat adalah dengan cara dijumlahkan tentu ya. Dengan kaidah penjumlahan. Karena ada 4 kemungkinan memilih satu wakil pria dan 3 kemungkinan memilih satu orang wanita. Jika hanya satu orang wakil yang harus dipilih, pria atau, yang di sini ada kata atau, wanita, maka jumlah kemungkinan wakil yang dapat dipilih adalah 4 tambah 3 sama dengan 7. Ya, jadi ada 7 cara. Lanjut. Kursi-kursi di dalam ruang aula akan diberi nomor dengan sebuah huruf diikuti dengan bilangan bulat positif yang tidak lebih dari 100. Ya, jadi bilangan bulat positif yang tidak lebih dari 100. Berapa jumlah maksimum kursi yang dapat dinomori? Oke, jadi kursi-kursi di dalam ruang aula akan diberi nomor dengan sebuah huruf diikuti dengan bilangan bulat positif yang tidak lebih dari 100. Nah, masih ingat ya bahwa huruf alfabet yaitu ada 26. Kemudian diberikan namanya tidak lebih dari 100 ya dan mengikuti huruf alfabet tersebut. Sehingga kita bisa menggunakan kaidah perkalian tentunya. Jadi 26 jumlah dari huruf alfabet tersebut dikalikan dengan 100. Sehingga yang diperoleh adalah 2600 cara ya, atau maksimum ya. Sebenarnya ini 2600 itu adalah jumlah maksimum kursi yang bisa dinomori. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang adalah perluasan kaidah dasar menghitung. Jadi, kaidah dasar menghitung tadi ada perkalian dan penjumlahan ya. Nah, ternyata ada perluasannya atau generalisasinya. Misalkan ada N percobaannya, percobaan yang dimisalkan dengan N, masing-masing dengan PI hasil. Ya, jadi ini adalah bisa diganti berapa kali percobaan ya maksudnya. Maka yang pertama, untuk kaidah perkalian dalam perluasannya ya atau rule of product-nya bisa dengan cara seperti ini ya. Jadi P1 kali P2 kali dan seterusnya sampai PN. Sampai ada berapa N yang dihasilkan. Jadi ini perluasannya. Kemudian untuk kaidah penjumlahan yang didapat adalah
atau rule of sum-nya ya, yaitu P1 ditambah P2 ditambah sampai Pn ya hasil. Nah, ini adalah perluasan atau generalisasi dari kaidah dasar menghitung. Contoh, jika ada 5 pertanyaan yang masing-masing bisa dijawab benar atau salah, berapa kemungkinan kombinasi jawaban yang dapat dibuat? Nah, ini sudah menggunakan perluasan ya, perluasan dari kaidah menghitung. Sekarang ada 5 pertanyaan. Di sini ada 5 pertanyaan ya. Kemudian masing-masing pertanyaan itu bisa dijawab benar atau salah. Jadi satu pertanyaan itu kan berisi 2 opsi ya. Nah, kalau begitu kita bisa lihat pertanyaan 1 2 opsi. Pertanyaan 2 juga 2 opsi. Ya, pertanyaan 3 2 opsi, 4 2 juga, 5 juga 2. Sehingga kita bisa menggunakan kaidah perkalian ya di sini ya. Kita bisa menggunakan kaidah perkalian. Nah, tadi kan masing-masing pertanyaan kan 2 ya, 2 kemungkinan itu benar atau salah. Sehingga kita bisa kalikan ya di sini kita bisa dapatkan 2 pangkat 5 ya. Di sini. Mengapa? Karena satu pertanyaan itu membuat 2 opsi benar atau salah dan total dari pertanyaan itu adalah 5. Sehingga nanti kita bisa hitung itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, hasil yang didapatkan adalah 32. Nah, begitu caranya. Ini adalah perluasan dari kaidah menghitung ya, yaitu untuk yang perkalian. Contoh lain. Sebuah perpustakaan memiliki 6 buah buku berbahasa Inggris, kemudian 8 buah buku berbahasa Prancis, dan 10 buah buku berbahasa Jerman. Masing-masing buku berbeda judulnya. Berapa jumlah cara memilih? Yang pertama, 3 buah buku di mana masing-masing dari tiap bahasa ini berbeda. Kemudian, 1 buah buku tapi bahasanya boleh sembarang. Oke. Jadi yang pertama ini 3 buah buku, memilih 3 buah buku dari tadi yang bahasanya Inggris, Prancis, dan Jerman ya. Jadi masing-masing tiap bahasanya harus berbeda. Misalkan 3-nya itu Prancis, yang kedua Jerman, yang ketiga Inggris. Nah, ini kan ada urutannya ya pastinya ya. Nah, ini juga bisa menggunakan perluasan kaidah menghitung. Jadi yang pertama, yang 3 buah buku, kita bisa menggunakan cara seperti ini ya, yaitu kaidah perkalian ya. Jumlah cara memilih 3 buah buku, berarti kita tinggal kalikan semua buku yang ada, sehingga kita dapatkan 3 cara tersebut ya. 3 buah buku tersebut ya. Nah, jadi masing-masing dari tiap bahasa adalah 6. 6 itu adalah yang berbahasa Inggris, buku yang berbahasa Inggris. Kemudian 8 itu adalah buku yang berbahasa Prancis. Dan 10 itu adalah untuk yang berbahasa Jerman. Sehingga kita bisa dapatkan 480 cara, yaitu dengan cara dikalikan ya. 480 cara untuk memilih 3 buah buku dengan bahasa yang berbeda-beda. Nah, kalau cara memilih satu buku, bagaimana? Bebas ini ya, mau bahasanya mau bahasa Inggris semua, bahasa ini semua. Nah, ini gampang ya caranya ya, tinggal menggunakan kaidah penjumlahan. 6 ditambah 8 tambah 10, ternyata ada 24 cara, kan tinggal diambil saja. Gitu. Nah, ini ya perbedaan dari kaidah perkalian dan menghitung. Contoh lagi ya. Berapa banyak bilangan ganjil dari 1000 sampai 9999? Termasuk 1000, jadi 1000 itu diikutkan dan 9999 itu sendiri. Dengan syarat yang pertama, semua angkanya harus berbeda nih. Kemudian yang kedua, boleh ada angka yang berulang. Jadi nanti angkanya, semua angka yang tersusun ya, itu semuanya berbeda. Lalu yang kedua, boleh ada angka yang diulang. Misalkan nih, 9333. Nah, itu boleh ya, diperbolehkan. Jadi 333 itu tuh kan pengulangan angka. Nah, jadi solusinya adalah sebagai berikutnya. Yang perlu diingat adalah angkanya dari 1000 sampai 9999. Jadi hint-nya
kerjakan yang punya syarat terlebih dahulu ya. Jadi kerjakan yang punya syarat terlebih dahulu. Nah, ini kan yang punya syarat adalah yang pertama, yaitu semua angkanya harus berbeda. Jadi syaratnya yang pertama tadi harus ganjil ya. Di sini ada kata bilangan ganjil. Nah, bilangan kita bisa tahu bahwa bilangan itu ganjil itu kan dari angka belakangnya ya. Jadi angka paling akhir atau satuannya. Jadi itu yang jadi acuan terlebih dahulu. Jadi yang paling akhir dulu. Sehingga kita bisa pilih dari posisi satuan dulu. Kemudian turun menjadi ribuan, ratusan, puluhan. Karena kan tadi 1000 sampai 9999. Jadi kan itu sampai satuan, ribuan, ratusan, dan puluhan ya. Atau boleh satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Gitu. Tapi di sini dipilih dulu yang memiliki syarat ya. Jadi satuan dulu, baru bisa ke ribuan, kemudian ratusan, kemudian puluhan. Nah, posisi satuan tadi karena dikatakan harus bilangan ganjil dalam angka yang ada ya, dari 1 sampai 9 ya, dari 0 sampai 9. Angka yang ganjil adalah angka 1, 3, 5, 7, 9. Sehingga untuk posisi satuan itu terdapat 5 kemungkinan angka. Begitu. Kemudian lanjut posisi ribuan. Nah, karena untuk soal A ini catatannya adalah tidak boleh ada pengulangan angka, sehingga kita ambil satu angka ya. Dari angka 1 sampai 9, itu yang ada yang sudah satu yang terpakai ya. Dari angka 1 sampai 9 itu sudah ada yang terpakai. Yaitu dipakai di angka mana? Angka satuan. Karena tidak boleh berulang ya. Karena tidak boleh berulang, sehingga hanya ada 8 kemungkinan angka yang bisa dipakai untuk posisi ribuan. Ya. Kenapa kok 0 tidak masuk? Ya jelas tidak masuk. Karena kan tadi angka yang diharapkan adalah angka dari 1000 sampai 9999. Jadi di bawah 1000 kan tidak bisa dipakai, sehingga posisi ribuannya adalah 8 kemungkinan angka. Oke, lanjut. Posisi ratusan. Nah, posisi ratusan itu bisa dimulai dari angka 0 sampai 9 ya. Tapi ingat, karena di satuan dan ribuan itu sudah dipakai 2 angka, sehingga sisanya adalah ada 8 angka. Sebagai contoh, misalkan angka 1 dan angka 3 itu sudah dipakai. Nah, berarti kan dari angka 0 sampai 9 itu masih ada 8 kemungkinan angka yang bisa dipakai untuk posisi ratusan. Dan yang terakhir, posisi puluhan. Posisi puluhan berarti tinggal 7 kemungkinan ya. Karena apa? Karena sudah ada satu angka yang dipakai untuk posisi satuan, sudah ada satu angka di posisi ribuan, dan sudah ada satu angka di posisi ratusan. Sehingga sisanya adalah 7 kemungkinan angka. Nah, selanjutnya banyaknya bilangan ganjil seluruhnya tinggal dikalikan saja, yaitu 5 dikali 8 kali 8 kali 7. Sehingga bisa didapatkan kemungkinan angka ganjil yang muncul di angka 1000 sampai 9999 ini adalah ada 2242. Ya. Jadi ada segini angka nanti yang bisa terbentuk. Tuh. Nah, kemudian yang B. Yang B itu boleh ada angka yang berulang. Nah, ini kalau boleh angka yang berulang, ini lebih mudah ya. Kenapa? Karena boleh ada angka yang diulang ya. Jadi tidak berbeda konsepnya dengan yang pertama. Tapi perlu diingat di soal yang diminta adalah angka ganjil ya. Jadi untuk posisi satuan itu selalu memilih angka ganjil. Jadi masih sama ya untuk posisi satuan itu masih menggunakan angka 1, 3, 5, 7, 9. Jadi ada 5 kemungkinan angka yang digunakan. Kemudian untuk posisi ribuan, berarti kan karena sudah diambil satu angka di posisi satuan, berarti sisanya ada 9 angka. Yaitu angkanya 1 sampai 9. Nah, untuk posisi ratusan, boleh menggunakan angka 0 sampai 9, sehingga ada 10 kemungkinan. Dan untuk posisi puluhan, kemungkinan angka 0 sampai 9. Oke, saya ulangi untuk posisi ribuan, ini kenapa hanya 9? Karena untuk ribuan itu tidak boleh angkanya di bawah 1 ya, atau 0 itu tidak boleh digunakan. Jadi yang bisa digunakan adalah angka 1 sampai 9. Dan ini adalah syarat dari soal,
karena soal yang dimaksud adalah soal bilangan ganjil yang muncul di angka 1000 sampai 9999. Jadi maka dari itu untuk ribuannya hanya 9 kemungkinan angka. Nah, selanjutnya tinggal dikalikan kemungkinan angkanya tadi sehingga didapat hasil 4500 buah jika terjadi pengulangan angka. Jelas ya? Contoh lain. Perusahaan baru dengan 2 karyawan, yaitu ada Rian dan Ray, menyewa lantai sebuah gedung dengan 12 kantor. Berapa banyak cara untuk menetapkan kantor yang berbeda untuk 2 karyawan ini? Oke, jadi perusahaan baru ada 2 karyawan, ada Rian dan Ray, menyewa lantai sebuah gedung dengan 12 kantor. Berapa banyak cara untuk menetapkan kantor yang berbeda untuk 2 karyawan ini? Nah, jadi prosedur penugasan kantor untuk 2 karyawan ini terdiri dari penugasan suatu kantor ke Rian yang dapat dilakukan dalam 12 cara. Ya, karena ada 12 kantor. Kemudian menugaskan kantor untuk Ray berbeda dari kantor yang ditugaskan ke Rian yang dapat dilakukan dalam 11 cara. Nah, jadi menurut aturan produk sehingga bisa didapatkan cara yaitu 12 kali 11. Dengan catatan kalau 11-nya sudah ditempati ya, jadi atau dengan kata lain di sini ada penjelasan ya. Kemudian menugaskan kantor untuk Ray berbeda dari kantor yang ditugaskan ke Rian. Jadi misalkan yang 12 ini sudah ditempati Ray, maka yang sisanya ini berarti untuk Rian. Begitu ya. Sehingga berapa banyak cara yang dihasilkan adalah 132 cara untuk menetapkan kantor kepada 2 karyawan ini. Nah, ini hampir mirip konsepnya seperti konsep tidak boleh ada pengulangan gitu ya. Karena dengan catatan jika Rian sudah menggunakan satu kantor, itu tidak boleh digunakan lagi oleh Ray, harus berbeda kantornya. Gitu. Sekarang tentang diagram pohon. Masalah penghitungan dapat juga diselesaikan menggunakan diagram pohon. Contoh, ya sebagai contoh, misalkan kaos yang dengan tulisan I love New Jersey tersedia dalam 5 ukuran berbeda, yaitu ada S, M, L, XL, dan XXL. Lebih lanjut, anggap bahwa setiap ukuran datang dalam 4 warna, ada putih, merah, hijau, dan hitam. Kecuali untuk SL, ya, jadi kecuali untuk SL yang datang hanya warna merah, hijau, dan hitam. Dan untuk XXL yang hanya datang dalam warna hijau dan hitam. Berapa banyak kaos berbeda yang harus disediakan oleh toko souvenir untuk memiliki setidaknya satu dari setiap ukuran dari warna t-shirt yang tersedia. Jadi ini sudah ada syaratnya masing-masing. Nah, bisa dibuat bagan seperti ini. Tadi ya, jersey ukuran S itu boleh warnanya bisa lengkap ya di sini ya. Untuk ukuran S, M, L ini bisa 4 warna itu semuanya tersedia. Tapi untuk XL hanya 3 warna dan untuk XXL hanya 2 warna. Jadi masalah perhitungan itu juga dapat diselesaikan menggunakan diagram pohon. Gitu. Sehingga hasilnya adalah kalau kita totalkan di sini ya ada 17 ya. Jadi masing-masing ukuran untuk S ini terdapat 4 warna, M ada 4 warna, L ada 4 warna, ada 12 ya. Untuk XL ada 3 warna dan XXL ada 2 warna sehingga total ada 17 warna yang tersedia ya. Gitu. Oke, sekarang kita akan lanjutkan untuk video part kedua. Jadi ini to be continue ya. Terima kasih karena sudah menonton dan menyimak. Jika ada pertanyaan, boleh dituliskan di Q&A. Thank you.